Jabatannya di geng motor cukup serem. Panglima Tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Wah, ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ya, boleh perkenalkan diri kakak sebelumnya? Hai, perkenalkan nama aku Arum, asal-usul dari SMA Negeri 5 Kota Jambi. Ini nih ada cerita nih ya. Dengar kakak ini ikut IPSI loh, Ikatan Pancasila se-Indonesia. Ini masuk perguruan apa ya kak? Nah, kebetulan aku berada di salah satu perguruan yaitu perguruan Silat Putih yang lebih dikenal mungkin kepanjangannya ya, Barisan Pura Pusaka Tradisional Indonesia. Oh iya. Kalau boleh tahu nih, boleh kakak ceritain dari awal kakak masuk perguruan kakak nih, dari awal gimana sih? Mau dengar kami kan semua? Ada kita nih mau dengar nih. Boleh Jadi, awal aku masuk perguruan silat itu pada tahun 2023, udah lama banget. Wah, udah lama banget nih ya. Berada di perguruan silat Putih sekitar 4 tahun lebih, bahkan hampir 5 tahun loh. Lama banget nih ya. Jadi awal aku masuk tuh gara-gara diajak teman aku namanya Risa, dia masuk duluan kan. Nah ternyata setelah dia cobain ternyata semenyenangkan itu loh. Wah, menyenangkan nih, sampai menarik nih masuk perguruan silat. Apalagi momen kekeluargaannya tuh dapat banget. Persaudaraan ya. Iya. Semakin banyak nih persaudaraan, siapa yang nggak saudaranya dikit nih di rumah. Ayo Ya boleh nih gabung. gabung ke perguruan. Udah boleh deh. Oke, lanjut kak. Nah jadi Pencaksilat itu mengenalkan kita tentang budaya-budaya tradisional. Iya. Karena itu kan warisan dari leluhur nenek moyang ya. Ya, Dari iya. nenek moyang kita. Pencaksilat IPSI kan dari 1947 atau 45 kalau nggak salah. Oh iya, wow. Boleh dong ceritain gimana sih kakak susah senangnya di perguruan silat itu? Jadi menurut aku lebih banyak senangnya sih daripada susahnya. Kalau susah tuh tergantung kita yang ngejalanin ya. Momen senangnya tuh kayak apalagi kalau kita ditandingkan keluarga pendukung itu tuh kita merasa kayak prioritas banget. Oh, disupport Iya, ya. seperti itu kan penting kan. Iya, betul Gimana banget. kita, contohnya ya kalau aku sendiri nih ya, aku pribadi kalau aku tadi tuh harus ada orang tua yang support. Karena kalau ada orang tua tuh kita jadi kayak Iya, semangat ya. Iya. Iya, Jadi kita tuh lebih bersemangat untuk menang. Iya, betul. Apalagi kan kalau misalnya yang sedihnya tuh kayak kemarin ya, aku dapat cuma 2 di internasional, sayang banget. Nggak apa-apa ya, semoga di jenjang berikutnya bisa untuk mendapatkan satu, membawa pulang medali emas nih. Insya Allah. Ya, amin ya untuk semua. Nah jadi tuh yang sedihnya tuh kalau misalnya kan kayak coach kita kan, Ya. coach udah ngejelasin berbagai materi dari teknik, Ya. dari fisika di apa namanya, di push. Ya. Lagi hamin 3 bulan latihan itu tuh pasti nge-push fisik banget tuh. Wow, iya. Yang sedihnya tuh kalau kita kalah padahal kita udah ngeluarin waktu tenaga untuk latihan itu tuh, apalagi kalau kita digabungkan dikumpulin terus replay video yang kita tadi itu sedihnya dapat banget, kayak kita tuh ngerasa bersalah sama diri sendiri. Kita juga main kayak gini itu tuh wah, sedihnya Kayak mungkin penyesalan di akhir gitu ya. karena beda ya kalau kita latihan sama temen sendiri. Ya. Kalau kita latihan sama temen sendiri tuh kayak banyak hal daripada seriusnya. Kalau kita masuk kan orang tuh Iya. diam semua temen kita groginya dapet banget. Wow, seru banget nih ya, udah diceritain senang susahnya, udah ceritain ini semua. Nah, kita dengar nih, kakak Arum nih ternyata udah mengikuti lomba, udah ke jenjang nasional loh. Wow, banyak banget nih ya. Boleh kita spill ya, gimana dia
menuju ke jenjang nasional, gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu ada info kan kalau Iya. misalnya event internasional kan yang terakhir kan di Medan tuh. Oh iya. Jadi aku nggak bisa ikut karena kan waktu itu kita lagi ujian juga kan nggak nyoba. Nah kebetulan ada info masuk, ternyata bulan 1 Jambi ngadain kejuaraan nasional. Dan yang ikut itu nggak cuma dari Jambi loh, ada dari Palembang, ada dari Padang, dari Kerinci, bahkan dari Jakarta juga turun. Wow, keren banget nih ya, namanya juga nasional ya, seluruh Indonesia. Wow. Jadi pada waktu itu aku ikut di kelas C karena kan berat badan aku waktu itu masih lumayan berat kan. Iya. Jadi aku kalah pada saat pertandingan kedua, jadi aku dapat juara 2. Gak apa-apa ya, ini kita sepil ya medalnya ya. Ini wow, ini nasional ini ya, yang divisi. Wow, bagus banget. Ini tingkat apa ya? Aku boleh tahu. Provinsi loh. Ya. Ini juga ada sertifikatnya. Wow, bagus banget ya Mbak Arif, Kakak Arif ini. Kalau boleh tahu nih, Kakak kalau lomba di kelas berapa sih? Kalau untuk sekarang aku main di prestasi yaitu kelas A remaja. Kelas A remaja tuh mulai dari DB 39 sampai 43. Kalau kata orang kelas A, kelas B, kelas C itu adalah kelas monster. Karena di kelas A, B, dan C itu tekniknya dapat banget powernya. Karena kan kecil-kecil kan yang di kelas itu. Lagi kayak aku kan yang paling muda kan. Iya. Yang lain pada kan katanya umur 17 tahun lebih kan, 17 tahun bulan. Kayak aku main paling kecil, terus lawan aku tuh udah kayak main berkali-kali ke situ, pasti kayak wah tekniknya apalagi kalau dia nendang musik banget tuh. Iya, wow. Jadi kita udah dapat nih cerita dari Kakak Armi tentang HIPSI ya, perguruan silat se-Indonesia nih. Seru gak sih ceritanya? Seru banget ya. Udah waktu kita udah habis. Sekarang boleh dari kami tamu kita spesial malam ini kita akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.